Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera ya buat sobat matematika dimanapun berada. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas kisi-kisi PSAS ya, khususnya untuk kelas 12 ya, kompetensi keahlian DPIB dan DG yang ada di SMK Negeri 1 Kalipucang. Nah, gimana sih sobat bisa menerjemahkan dari yang namanya indikator soal menjadi sebuah soal? Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, yuk simak video pembelajaran berikut. Oke, sobat. Untuk yang pertama nih ya, kita akan ngebahas tentang materi aturan perkalian. Ya, di sini diberikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan aturan perkalian. Nah, peserta didik dapat menentukan banyak cara yang digunakan. Nah, ini mungkin ya salah satu contoh yang sesuai dari indikator soal di atas. Ya. Di sini ada soalnya, Andi mempunyai 5 baju, 6 celana, 3 pasang sepatu, 4 topi, dan 2 kacamata. Tentukan banyak style yang dapat Andi pakai. Nah, dari permasalahan ini ada beberapa kejadian nih sobat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kejadian dalam satu waktu. Maka, cara menyelesaikannya berarti kalian harus menggunakan yang namanya aturan perkalian. Caranya sederhana nih sobat. Berarti kalau di sini ada 5 kejadian, ya tadi, kalian tinggal bikin kotak saja nih sobatnya. Bikin kotak berarti ada 5, berarti tinggal ya tambah satu saja nanti 6 untuk hasilnya berarti ya. Tinggal bikin kotak ya. Berarti nanti ada 6 kotak ya. Kotak pertama itu adalah kotak baju ya. Nah, di sini bajunya ada 5 nih, tinggal tulis 5. Kemudian kotak yang kedua itu adalah celana. Celana. Celananya itu ada 6 ya. Terus kotak yang ketiga pasang sepatu ya. Berarti di sini sepatu saja ya sobat ya tulisnya. Itu ada 3. Kemudian kotak topi ya. Topinya itu ada 4 ya. Ada 4 dan terakhir ada kotak kacamata di sini. Kacamata ya. Itu ada 2. Nah, yang terakhir di sini tinggal adalah kotak hasil. Nah, untuk hasilnya, karena di sini kita menggunakan aturan perkalian, maka sobat tinggal kalikan saja nih. Berarti 5 dikali 6 adalah 30 ya. 30 dikali 3 berarti 90. 90 dikali 4 adalah 360. 360 dikali 2 yaitu berarti 720. Sudah ketemu nih sobat. Nah, terakhir tinggal sobat simpulkan di sini. Berarti jadi ya banyak style. Berarti di sini banyak style yang dapat dipakai adalah 720 style ya. Sudah. Ini adalah kisi-kisi nomor 1 sobat ya. Mudah-mudahan paham ya sobat ya. Oke, selanjutnya adalah kisi-kisi yang nomor 2 ya di sini. Nah, materinya adalah permutasi. Adapun indikator soalnya di sini diberikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan permutasi. Peserta didik dapat menentukan banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, ini contoh untuk soal yang sesuai dengan indikatornya ya. Ini salah satunya ya sobat ya. Di sini ada soal banyak siswa kelas 12 DGA adalah 36. Akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara menyusun kepengurusan kelas tersebut? Nah, dari soal di atas ya, soal ini itu dia memperhatikan urutan ya, memperhatikan urutan ya, ya. Memperhatikan urutan.
Jadi kalau memperhatikan urutan, berarti sobat dapat menyelesaikannya dengan cara permutasi ya. Nah, permutasi itu rumusnya adalah N permutasi R. Di sini berarti N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, maka dari sini kan kita membutuhkan N sama R nih. Maka kita harus menentukan dulu. Berarti kita bisa diketahui di sini N-nya berapa? Ya, N-nya adalah seluruh datanya. Berarti di sini ada 36. Kemudian R dari yang 36 akan diambil nih berapa orang nih? Ya, ketua 1, wakil ketua 2, 3 sekretaris, 4 bendahara. Berarti R-nya ada 4. Nah, yang ditanyakan berarti di sini adalah cara menyusun. Berarti banyak menyusun, banyak ya cara menyusun kepengurusan. Menyusun kepengurusan. Nah, ya, berarti tinggal sobat bisa menyelesaikan di sini. Ya, berarti tinggal N permutasi R berarti N faktorial per N dikurang R faktorial. N-nya adalah 36, permutasi R-nya adalah 4. Maka di sini jadi 36 faktorial per 36 dikurang 4 faktorial. Berarti menjadi 36 faktorial per 32 faktorial. Nah, yang 36 ini sobat, kalian cukup jabarkan sampai dengan 32 faktorial. Ya, maka di sini jadi 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 dikali 32 faktorial. Jangan lupa ya. Per 32 faktorial. Nah, ini yang 32 faktorial tinggal coret. Maka nanti kalian sobat tinggal mengalikan ya 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 ya. Hasilnya adalah 1.413.720. Sudah ketemu ini, tinggal sobat simpulkan di sini. Berarti jadi ya, banyak cara menyusun pengurus kelas adalah 1.413.720 cara ya. Oke, kisi-kisi yang ketiga di sini adalah materinya kombinasi ya. Diberikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan kombinasi, peserta didik dapat menentukan banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Ya. Oke, dari sini contoh soal yang sesuai ya, itu di sini ada suatu kotak berisi 5 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Ada berapa cara untuk mengambil 4 kelereng yang terdiri dari 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Nah, dari permasalahan di atas kita bisa diketahui nih ya. Berarti misalkan N1 itu untuk kelereng merahnya itu ada 5, kemudian N2 itu untuk kelereng putih ada 6 ya. Di sini R1-nya dia akan diambil 2 kelereng merah dan R2-nya 2 kelereng putih ya, 2 kelereng putih. Yang ditanyakan di sini ya. Nah, dilihat di sini. Ada 4 kelereng yang terdiri dari 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Karena di sini tidak memperhatikan yang namanya urutan, maka kita bisa selesaikan dengan cara kombinasi. Maka di sini yang ditanyakan berarti 5 kombinasi 2, karena di sini menggunakan kata dan, maka dia harus dikalikan. Maka dikali 6 kombinasi 2. Ya, ini berapa? Ya, tinggal kalian jawab ya di sini.
Yang harus kalian ingat di sini untuk rumus kombinasi itu kalau ada n kombinasi R itu adalah n faktorial per R faktorial dikali n dikurang R faktorial. Ini adalah rumus kombinasinya ya. Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, itu berarti jadi 5 kombinasi 2 dikalikan dengan 6 kombinasi 2. Ini sama dengan berarti jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial dikali. Berarti di sini 6 faktorial per 2 faktorial 6 dikurang 2 faktorial. Ya, berarti sama dengan di sini berarti 5 faktorial per di sini tuliskan kembali 2 faktorial, kemudian 5 dikurang 2 adalah 3 faktorial dikali 6 faktorial per di sini berarti 2 faktorial kali di sini 6 dikurang 2 adalah 4 faktorial. Nah, yang penyebut itu nanti ada salah satu yang dijabarkan, yang satu yang tidak. Dan pembilang kalian jabarkan sampai dengan ada penyebut yang paling besar. Ya, contoh di sini yang ada 5, di sini ada 3 nih. Berarti yang 5 kalian cukup jabarkan sampai dengan 3. Berarti nanti 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Per yang 2 kalian jabarkan menjadi 2 dikali 1. Berarti dikali 3 faktorial. Dikali lagi. Yang 6 juga sama. Berarti dijabarkan cukup sampai dengan 4. Berarti di sini 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Per ya. Di sini berarti 2 faktorial 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Nah, ini sama-sama 4 faktorial. Berarti sobat bisa coretnya. Yang ini juga 3 faktorial. Tinggal berarti ini sama dengan ya. 5 dikali 4 berarti dia adalah 20 per 1 dikali 2 berarti 2 dikali 6 dikali 5 adalah 30 per 2 kali 1 adalah 2. Jadi, di sini sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 dikali 30 dibagi 2 yaitu 15. 10 kali 15 berarti adalah 150. Nah, tinggal disimpulkan di sini. Berarti jadi banyak cara mengambil 4 kelereng yang terdiri dari 2 kelereng malah ya, dan 2 kelereng putih adalah 150 cara. Nah, itu adalah pembahasan soal untuk indikator soal yang ketiga. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kisi-kisi yang keempat ya di sini, yaitu materinya tentang peluang kejadian. Adapun indikator soalnya di sini yaitu diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian dari permasalahan yang diberikan. Nah, ini adalah contoh soal yang sesuai dengan indikator. Sini ada 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau berjumlah 10. Nah, yang pertama kali harus sobat lakukan itu kita harus mencari dulu yaitu himpunan semestanya ya. Di sini kalau 2 dadu berarti ada dadu titik 1 bisa berpasangan dengan titik 1, kemudian dadu titik 1 berpasangan dengan titik 2,
terus dadu 1 berpasangan dengan titik 3, dan seterusnya sampai dengan mata dadu berpasangan titik 6 ya, berpasangan. Nah, maka di sini kita bisa mencari NS-nya ya. Kalau secara satu-satu itu mungkin terlalu panjang, bisa kita dengan cara yang harus diingat itu dadu itu adalah bermata 6 ya, dan di sini yang dilemparkan ada 2 buah dadu, maka jadi 6 pangkat 2. Artinya berarti 6 dikali 6 yaitu adalah 36. Itu untuk NS. Nah, terus di sini yang ditanyakannya adalah peluang ya. Mata dadu berjumlah 7. Maka kita bisa misalkan terlebih dahulu nih sobat. Berarti kita misal ya, A adalah kejadian mata dadu berjumlah 7 ya, berjumlah 7. Maka ya, kita bisa menentukan himpunan A-nya dulu ya. Himpunan A. Berarti dadu pertama ditambah dengan dadu kedua hasilnya harus 7. Berarti di sini berarti 1 dengan 6 ya. Kemudian 2 dengan 5. Kemudian 3 dengan 4. Kemudian 4 dengan 3. Kemudian 5 dengan 2. Kemudian 6 dengan 1 ya. Itu jumlahnya 7. Maka di sini kita bisa menentukan NA-nya. NA-nya itu berarti ada 7. Kemudian di sini ada yang berjumlah 10. Maka kita juga di sini harus misalkan ya, sobat. Yang kedua berarti kita misal I adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Berjumlah 10. Maka kita bisa mencari himpunan B-nya ya. Himpunan B-nya itu kalau 10 berarti dadu pertama tambah dadu kedua jumlahnya 10. Nah, yang pertama mungkin kan adalah 4. 4 itu akan berpasangan dengan 6, kemudian 5 berpasangan dengan 5, kemudian 6 berpasangan dengan 4 ya. Maka di sini kita bisa menentukan NB-nya yaitu ada 3. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan peluangnya. Sehingga di sini kan itu kan peluang muncul mata dadu berjumlah 7, berarti itu adalah peluang A. Ya. Berarti peluang A ya. Atau berjumlah 10. Nah, karena di sini menggunakan kata hubung atau ya, maka dia di sini ditambahkan dengan peluang B ya. Peluang A itu adalah NA per NS ditambah, kalau peluang B berarti NB per NS ya. NA-nya itu adalah 6. Maaf ya, ini bukan 7 tetapi 6 ya sobat. Tuh 2 3 ya, adalah 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, NA-nya adalah 6 ya. Maka di sini NA-nya adalah 6 per 36 ditambah NB-nya adalah 3 per 36. Maka sama dengan karena di sini sudah sama penyebutnya, maka tinggal pembilangnya tambahkan 6 ditambah 3 itu 9. 9 per 36 ya. Maka peluang A ditambah peluang B itu bentuk sederhana di 9 per 6 adalah 1 per 4. Terakhir tinggal sobat simpulkan. Jadi ya, peluang muncul mata dadu
berjumlah 7, jumlah 7 atau berjumlah 10 adalah 1/4. Nah, itu adalah yang kisi-kisi yang keempat, ya sobat. Selanjutnya ini adalah kisi-kisi yang kelima, yaitu tentang frekuensi harapan, ya. Di sini indikator soalnya diberikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan dari permasalahan yang diberikan. Nah, ini contoh dari soal yang sesuai dengan indikator, ya. Dalam suatu percobaan melempar 2 keping uang logam secara bersama-sama, tentukan frekuensi harapan muncul sedikitnya 1 gambar jika percobaan dilakukan 200 kali. Nah, yang pertama sama ya seperti tadi yang keempat, sobat harus menentukan dulu yang namanya himpunan semestanya ya. Oke, himpunan semestanya kalau yang ini kan dia 2 buah dadu ya sobat ya. Maka 2 buah dadi, 2 buah keping uang logam. Nah, uang logam itu ada sisi gambar sama sisi angka. Berarti bisa saja keduanya kalau dilemparkan akan muncul sisi angka, bisa salah satunya adalah sisi gambar, berarti angka gambar ataupun gambar angka. Yang terakhir yaitu jika keduanya muncul sisi gambarnya. Maka di sini ini berarti NS-nya itu ada 4 ya. Nah, kemudian sobat harus memisalkan nih karena di sini kan munculnya sedikitnya 1 gambar. Berarti misalkan kejadiannya. Misalkan ya R adalah kejadian muncul sedikitnya ya sedikitnya 1 gambar ya. Maka nah kita di sini bisa menentukan himpunan R-nya ya. Kalau 1 gambar muncul berarti kan bisa 1 bisa 2 ya sobat ya. Nah, maka di sini dia pasti akan muncul angka gambar angka jika dia munculnya 1 gambar. Bisa saja munculnya adalah keduanya gambar. Maka di sini kita bisa menentukan banyaknya NA-nya adalah 3. Nah, sudah ketemu ini, yang ditanyakannya adalah frekuensi harapan ya. Nah, frekuensi harapan itu rumusnya adalah N dikali peluang dari A. Ya. Maka kalau di sini, karena di sini adalah peluang R, maka yang ininya di sini adalah peluang R ya. Maka di sini adalah peluang R. Nah, berarti di sini N-nya berapa? N-nya di sini ada 200 ya. Berarti 200 dikali peluang R itu berarti N R per NS ya. Oke. Berarti frekuensi harapannya 200 dikali NR-nya ada 3 di sini. Berarti 3 per NS-nya ada 4. Berarti 3 per 4. Berarti sama dengan 200 dikali 3 itu adalah 600 per 4. 600 bagi 4 adalah 150. Tinggal sobat simpulkan ya. Jadi frekuensi harapan muncul sedikitnya sedikitnya 1 gambar adalah 150 kali. Ya, itu adalah penjelasan dari yang kelima ya, sobat ya, materi. Oke, selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi nomor 6, yaitu materinya adalah penyajian data. Adapun indikator soalnya di sini diberikan data mengenai hasil ulangan matematika dari N siswa
Peserta didik dapat membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah contoh soal yang sesuai dengan indikatornya. Sini diberikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Nah, ini datanya ya. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Hal yang pertama yang harus sobat lakukan yaitu harus mencari nilai terbesar ya. Di sini berarti adalah X max-nya berapa ya. X max-nya ya. Dari data ini itu kita peroleh nih di sini 87 adalah nilai terbesar. Kemudian kita juga harus mencari yang namanya X min. X min itu berarti data terkecil. Di sini kita peroleh 23 ya, 23. Nah, kemudian kita juga harus menentukan berapa banyak datanya. Setelah dihitung, di sini datanya adalah 30. Oke, langkah selanjutnya, sobat harus menentukan yang namanya jangkauan data ya. Jangkauan data. Ya. Nah, jangkauan data dilambangkan dengan huruf J. Ya, rumusnya adalah X max ya dikurangi X min. Ya. Nah, nilai terbesarnya adalah 87, nilai terkecilnya adalah 23. Berarti 87 dikurangi 23 adalah 64. Kemudian langkah selanjutnya, sobat harus menentukan yang namanya banyak kelas di sini. Ya, banyak kelas. Nah, banyak kelas itu rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Ya, ini sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log 30 ya, karena N-nya 30. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3. Kita harus cari nilai log 30. Tapi di sini sudah ada catatan, ternyata log 30 itu nilainya adalah 1,48. Jadi sama dengan 1 tambah hasil dari 3,3 kali 1,48 itu adalah 4,884 ya. Berarti sama dengan 1 ya. Tinggal ditambahkan saja ya sobat. 1 ditambah 4,884 itu hasilnya adalah 5,884. Nah, ini sobat harus dibulatkan. Bisa ke atas atau bisa ke bawah. Nah, saya sarankan sobat bulatkannya ke bawah. Maka di sini nanti banyak kelasnya ada 5. Selanjutnya, sobat harus menentukan yang namanya lebar kelas. Ya, lebar kelas. Oke. Lebar kelas itu dilambangkan dengan C atau P ya. Kita ambil yang C ya. Lebar kelas itu C, rumus adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya 64 dibagi banyak kelasnya 5. Jadi di sini hasilnya 64 dibagi 5 itu adalah 12,8 ya. Ini 12,8. Nah, kita bulatkan bulatannya ke atas aja langsung. Kalau lebar kelas berarti di sini jadi 13. Ya, sudah ketemu ini. Selanjutnya, sobat membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kasih judul dulu ya, sobat ya. Di sini berarti tabel distribusi frekuensi ya. Apa tadi? Itu nilai ulangan matematika kelas 12. Nah, sobat membuat yang namanya 3 kolom ya. Ada 3 kolom yang harus sobat buat. Nah, ini harus menggunakan penggaris ya sobat supaya rapi. Nah, oke. Kolom yang pertama di sini kita kasih nama sesuai dengan tabel nih, sama judulnya yaitu nilai ulangan. Dan di sini nilai ulangan. Terus di sini adalah tulis
semua di sini adalah frekuensi ya. Nah, tadi yang harus diingat data terkecilnya itu adalah 23 ya. Maka di sini kita menentukan batas bawahnya terlebih dahulu yaitu 23. Selanjutnya kita lihat di sini panjang atau lebar kelasnya. Lebar kelasnya di sini adalah 13. Maka di sini untuk kelas selanjutnya batas bawahnya 23 ditambah 13 berarti adalah 36. Terus tambah 13 lagi menjadi 49 tambah 13 lagi yaitu 62 tambah 13 lagi menjadi 75. Sudah ketemu batas bawahnya, kita harus mencari batas atas ya. Nah, ini 23 yang 36 kelas kedua, maka di sini batas atasnya adalah 35 untuk kelas pertama. Tinggal tambah 13 lagi. Berarti di sini 48 tambah 13 61 tambah 13 74 tambah 13 87 ya. Nah, selanjutnya kita harus cari nih kelas yang pertama itu rentangnya 23 sampai dengan 35. Dari data kita cari nih nilai yang 23 sampai dengan 35. Oke, kita cari ya di sini. Nah, yang pertama ini 23 dari 1 2 3. Berarti ada 3 ya, sobat. Maka di sini kita tulis 3 1 2 3 ke. Maka frekuensinya 3. Kemudian yang kelas kedua itu di sini 36 sampai 48. Kita cari 36 sampai 48 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tidak ada lagi, cuma 7. Berarti di sini kita tuliskan terus ya. 1 2 3 4 5 6 7. Tulis frekuensinya secara angka 7. Kemudian 49 kelas ketiga adalah 49 sampai dengan 61. 49 sampai dengan 61 berarti 1 gitu ya. 2 3 ya. 4 5 6 7 8. Ada 8 ya sobat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8. Kemudian kelas keempat nih 62 sampai dengan 74 ya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Maka di sini 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tulis angka 7. Terus 75 sampai dengan 87 di sini. Berarti ada sini ya. 1 2 3 4 5. Ada 5. Ini 1 2 3 4 5. Tulis angka 5. Nah, di sini ada kolom jumlah. Tinggal dijumlahkan ya. 3 ditambah 7 itu 10, tambah 8 18, tambah 7 25, tambah 5 berarti 30. Jadi pas ya 30. Nah, ini adalah bahasan yang ke-6 tentang tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita bahas yang ke-7 tentang penyajian data juga nih sobat ya. Nah, tapi di sini indikator soalnya diberikan data mengenai hasil ulangan matematika. Peserta didik dapat menyajikan dalam diagram garis. Nah, contoh soalnya di sini berdasarkan tabel distribusi frekuensi pada nomor 6, berarti yang tadi kita buat ya. Kita harus buat diagram garisnya. Oke. Begini cara pembuatan diagram garisnya ya. Yang pertama, sobat itu harus ada koordinat kartesius ya. Di sini ada sumbu X sama sumbu Y. Kemudian, nah sumbu X ini itu adalah nanti ada kasih keterangan nilai ulangan matematika dari kelas 12. Kemudian untuk sumbu Y di sini adalah frekuensi tadi jumlahnya. Nah, yang pertama ini harus jaraknya sama ya, sobat. Di sini 0. Nah, di sini 0, 0 ke 1 misalnya mau 1 cm, itu 1 cm semua. Ke sini, terus ya. 1 cm, kemudian misalnya dari sini ke sini, misalnya mau 5 cm, ya semuanya juga 5 cm.
Nah, tadi ini 29 dari mana? Nah, itu adalah nilai tengah ya atau XI. Tadi kelas pertama itu ya untuk nilai ulangan itu kelas pertama itu adalah 23 sampai dengan 35. Maka di sini XI-nya adalah 29. 29 ini dari mana? Yaitu 23 ditambah 35 dibagi 2 ya. 23 tambah 45 itu berapa? Yaitu 58. Dibagi 2 hasilnya adalah 29. Maka untuk kelas pertama ini adalah 29 XI-nya. Untuk kelas kedua, tinggal tambahkan saja sobat. Tadi kan 13 nih, tinggal tambah 13. Berarti menjadi 42 ya. Kelas ketiga, nah ini udah 42 ya. Kelas 3 tambah 13 lagi, berarti menjadi 55. Kemudian 68 sama 81 ya. Nah, ini yang 29 nanti kalian hubungkan dengan frekuensinya tadi berapa? 3. Terus yang kelas kedua frekuensinya 7, kelas ketiga frekuensinya 8, kelas keempat juga frekuensinya 7, kemudian kelas kelima frekuensinya 7. Nanti tinggal dihubungkan. Di sini udah ada titik-titiknya, tinggal kalian hubungkan secara garis ya di sini. Nah, ini adalah, nah jangan lupa juga sobat harus kasih keterangan di sini. Diagram garis nilai ulangan siswa kelas 12. Nah, itu soal kisi-kisi yang ketujuh. Nah, kemudian ada kisi-kisi yang kedelapan nih. Ini juga tetap masih penyajian data, tapi disajikan dalam bentuk histogram ya sobat. Di sini dalam bentuk histogram. Nah, caranya gambarnya sama tadi. Ya, dia harus ada dalam diagram Kartesius, ada sumbu X sama sumbu Y. Ya. Sumbu X-nya itu tentang nilai ulangan, sumbu Y-nya tentang frekuensi, dan di sini juga harus ada keterangan nih, ya tentang namanya judulnya itu histogram nilai ulangan siswa kelas 12. Nah, gimana cara menggambarnya ini? Nah, ingat tadi, ya, yang kelas itu frekuensinya adalah pertama adalah tentangnya 23 sampai dengan 35, terus 36 sampai dengan 48, terus 49 sampai dengan 61, terus 62 sampai dengan 74, ya, 75 sampai dengan berapa tadi? 87, ya. Nah, di sini tadi ada frekuensinya itu ada ini 3, 7, terus 8, 7, kemudian 5 itu frekuensinya. Nah, yang dituliskan di sini ini adalah tepi bawah, sobat. Nah, ini adalah batas bawahnya, ya. Ini batas bawah, nih sobat. Ini batas bawah, ya. Sedangkan yang ini adalah batas atas, ya. Nah, ini batas bawah, ya batas bawah, ini batas atas. Nah, ini 22 itu adalah batas bawah, ada tepi bawah, ya. Itu tepi bawah itu sama saja dengan batas bawah dikurang 0,5. Maka untuk kelas pertama di sini berarti tepi bawah kelas pertama itu adalah 23 dikurang 0,5. Yaitu menjadi 22,5 ya. Nah, kemudian ini adalah batas bawah kelas kedua, berarti 36 dikurang 0,5. Atau bisa sobat tambahkan saja dengan tadi panjang kelasnya berapa? 13. Ya, berarti ini jadi 35,5. Terus tambah lagi 13, tambah lagi 13, tambah lagi 13 sampai yang terakhir ya, tambah lagi 13 yaitu jadi 87,5. Nah, ini karena batas bawah, gambarnya seperti ini ya histogramnya. Nah, ini kelas pertama itu harus sejajar. Tadi kan 3 frekuensinya, ini 3. Maka sobat bisa kasih keterangan di sini juga 3. Ya, terus ini kelas kedua 7, ya, ini juga harus sejajar dengan 7. Terus kelas ketiga 8, ya. Kelas keempat itu 7 juga harus sejajar. Kelas kelima ini adalah 5, ya, itu harus sejajar. Nah, ini adalah gambar histogramnya, ya. Sobat dari tadi tabel distribusi frekuensi yang pada nomor 6. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah pembahasan kisi-kisi matematika yang akan ada di penilaian sumatif akhir semester. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.